Sejak Desember 2020, pemerintah melalui Kemenparekraf mengambil langkah melaksanakan program sertifikasi CHSE, singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability, atau yang disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dan menyelamatkan industri pariwisata. Dan saat ini saya sedang berada di house, salah satu guest house yang berlokasi di Jalan Untung Suropati nomor 101 Dr. Sutomo, Surabaya. Setelah ini, kita akan melihat bagaimana penerapan CHSE pada Moi House Surabaya. Di sini kita dapat melihat pemandangan luar. Banyak fasilitas yang terdapat, yaitu kamar mandi, lemari es, TV, AC, dan juga kasur yang nyaman. Berikut ini adalah proses makeup room yang dilakukan di Moi House. Setelah semua bagian kamar selesai dibersihkan dan dirapikan, mereka akan melakukan sterilisasi pada ruangan tersebut menggunakan sanitizer dan penyinaran dengan sinar UV.
What we do here is go back, 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 back. Di sini sudah ada rekan kami, Monica Julia, yang akan berbincang-bincang sedikit dengan Pak Yudi, selaku manajer dari My House Surabaya. Selamat siang Mbak Yudi. Yo, siang Mbak. Saya boleh nanya-nanya sedikit nih Boleh. buat Mbak Sos ini. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama itu, apakah langkah Bapak Yudi selaku manajemen hotel di sini dalam menjaga kesehatan, kebersihan, kelestarian, dan keselamatan lingkungan di guest house ini, Pak? Yang pertama-tama semenjak pandemi, sebelum semenjak pandemi ya. Jadi selama sebelum pandemi pun kita selalu menerapkan pembersihan yang totalitas untuk all kamar, baik sebelum tamu masuk dan setelah tamu masuk. Lebih daripada itu, after pandemi ini kita memperketat sesuai dengan arahan pemerintah dengan program prokes. Sebelum tamu masuk kita sudah streaming dari depan, harus cuci tangan wajib. Alhamdulillahnya, kita bersyukurnya karena pandemi ini udah berjalan sekian waktu lama, kita nggak menjumpai banyak kendala. Ketika reception udah menyarankan untuk cuci tangan di depan, mereka cuci tangan, masuk ke dalam ruangan. Setelah yang pertama kita lakukan, mereka masih harus menggunakan sanitizer untuk tangan, cek suhu di lobi sebelum akhirnya kita kasih mereka kunci untuk masuk ke dalam ruangan masing-masing. Sebelum itu pun para tim di penginapan kami juga udah membiasakan melakukan kebersihan dalam ruangan itu meliputi semprot sanitizer dan UV untuk mengatasi hal yang kita tidak bisa lihat seperti itu yang berurusan dengan pandemi, sehingga ini memberikan garansi kepada setiap tamu kita untuk bisa mereka merasa nyaman ketika mereka ada menginap dan menggunakan seluruh fasilitas yang ada pada kamar penginapan kami. Berarti cukup baik ini ya, Pak? Lumayan Mbak, insya Allah gitu. Baik. Selanjutnya, apakah protokol kesehatan di sini sudah ditetapkan dengan baik? Mungkin bisa Mbak Yudi jelaskan apa aja yang sudah ada, protokol kesehatan yang ada di sini? Gimana, maaf? Untuk protokol kesehatan di sini apakah sudah ditetapkan dengan baik? Mungkin bisa Pak Yudi jelasin apa aja? Udah cukup baik seperti itu ya, udah cukup baik kita kerjakan. Jadi seperti saya jelaskan di awal tadi, jadi screening tamu itu wajib ketika masuk ke dalam lobi hotel kami itu udah terlebih dahulu mereka cuci tangan dan sebagainya. Betul. Jadi sampai di dalam ruangan lobi pun mereka ketemu dengan front office kami pun itu pun juga kita screening kembali. Bahkan untuk kamar-kamar itu juga melakukan sanitasi yang tidak cuma mesemprotkan chemical saja, tapi kita juga menggunakan UV untuk memastikan bahwa hal-hal yang tidak terlihat berurusan dengan virus itu pun bisa direduksi dengan sangat baik, sehingga memberikan garansi kepada masing-masing tamu sebelum mereka menginap. Sampai seperti itu sih Mbak detailnya. Baik. Lalu apakah masih ditemukan tamu yang tidak mematuhi protokol kesehatan di sini, Pak? Alhamdulillah sampai hari ini ketika diumumkan dari masa awal pandemi sampai hari ini belum ada sih tamu yang rewel banget. Ya paling anak-anak yang tidak menggunakan masker dan belum terbiasa oleh kedua orang tuanya. Tapi beberapa tamu kami ini kebetulan untuk properti kami Moe ini udah banyak orang yang tertib dalam artian mereka datang udah bermasker.
Terus hal apapun yang memang harus dilakukan sering di depan mereka juga udah kerjakan tanpa berat hati. Jadi nggak membutuhkan sebuah perlawanan ataupun penolakan dari masing-masing tamu yang datang. Bersyukurnya seperti itu. Berarti emang masyarakat sudah sadar akan Sepertinya demikian, betul, setuju Mbak. Karena pandemi ini sendiri kan juga udah ulang tahun ya. Jadi udah tahun kesekian, sehingga sepertinya kesadaran masing-masing masyarakat bahwa ini merupakan salah satu bentuk saling menjaga kan begitu. Iya Pak, baik. Lalu misalkan jika ada tamu di BSS ini yang tidak menerapkan protokol kesehatan itu bagaimana ya? Biasanya kita ditetapkan ya kepada masing-masing front office maupun orang-orang yang bertugas pada saat itu pada shiftnya masing-masing untuk memberikan edukasi dengan cara yang baik, benar dan sopan. Artinya sometimes nih tentunya walaupun hampir tidak pernah terjadi orang-orang melakukan penolakan terhadap screening yang kita lakukan untuk keamanan terhadap bentuk serangan COVID-19 ini, kita sarankan kepada masing-masing staf itu untuk memberikan edukasi yang baik dan benar. Artinya ya kita arahkan, Pak mohon maaf masker digunakan, itu selalu kita gembur-gemburkan. Itu menjadi sebuah informasi yang memang di MO ini selalu diedukasikan, disampaikan kepada calon-calon tamu kita, baik itu untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak, sehingga bisa saling-saling jaga. Apalagi konon ceritanya varian virus yang baru ini kan tidak cuman orang dewasa saja, bahkan anak-anak pun itu juga rawan sekali untuk tertular. Benar-benar. Lalu bagaimana perbedaan kondisi BSS MOI ini sebelum dan sesudah pandemi? Jauh berbeda tentunya, apalagi dari tingkat hunian atau okupansi itu jauh melorot tidak seperti tahun-tahun sebelumnya atau waktu sebelumnya ketika sebelum masa pandemi datang seperti itu ya. Tentu kita mendapati banyak kendala. Terus yang kedua tentunya kita lebih detail, lebih banyak pekerjaan kecil-kecil yang dulu 1-2 tahap cukup, ini lebih banyak yang kita kerjakan. Karena kalau dulu kita nggak perlu lakukan UV filter otomatis ruangan, ini wajib kita kerjakan supaya kita juga turut serta dalam menghambat penularan virus COVID kepada tamu-tamu kita. Seperti itu. Berarti cukup signifikan ya Pak ya untuk. Insya Allah kita kerjakan prokes sesuai dengan arahan pemerintah Mbak. Alhamdulillah ya Pak. Terus untuk yang terakhir ini Pak, boleh? Sebagai penutup, apa harapan Bapak untuk BSS MOI ini ke depannya? Harapan saya yang pertama adalah semoga pandemi segera berakhir. Kita bisa kembali merasakan kenyamanan seperti waktu-waktu yang lalu, sehingga okupansi maupun harapan kepada bisnis kami ke depannya semakin baik. Terus yang kedua, pandemi ini memberikan kita sebuah wawasan baru bahwa sehat itu perlu kita jaga apapun kondisinya. Terus menjaga sesuatu lebih baik dan lebih nyaman itu juga menjadi salah satu value yang kita perlu jaga standarnya. Nah dengan demikian ada dan tidak ada pandemi masing-masing memberikan kita pembelajaran seperti itu Mbak. Ya harapan kedepannya bagaimana pandemi ini, after pandemi ini kita menjadi masyarakat yang makin paham dan peduli apa itu sehat gitu ya. Jadi bukan saja dampak terhadap kita, tapi dampak apa yang kita munculkan kepada orang lain juga, itu juga wajib menjadi perhatian kita. Benar-benar Pak. Ya semoga saja kita semua diberi kesehatan selalu. Amin. Sama-sama. Melimpah. Amin. Dan seterusnya. Baik Pak, kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Mbak. Terima kasih. Selamat siang. Di masa pandemi ini, kita dapat memesan kamar lewat aplikasi bernama Ziri. Di situ kita dapat booking kamar tanpa harus kontak langsung.
guest house ini terdapat kafe dan angkringan. Jadi, kita bisa menikmati angin malam sambil menyantap makanan, minuman, maupun camilan. Gak usah khawatir takut akan kerumunan, karena disediakan beberapa meja kursi, dan pada mejanya terdapat tanda stiker yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Jadi, berdasarkan hasil interview dengan pihak manajemen Moy House dan juga berdasarkan room tour yang telah kami lakukan, maka dapat kita lihat bahwa Moy House sudah menerapkan CHSE dan protokol kesehatan dengan sangat baik. Karena di masa pandemi seperti ini, penerapan CHSE dan protokol kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi industri pariwisata dan perhotelan agar menarik wisatawan yang masih memiliki minat untuk staycation, supaya mereka pun merasa tenang dan aman ketika berwisata.